semua, jadi hari ini aku mau ngebahas materi tentang paragraf efektif. Nah, jadi apa sih paragraf efektif itu? Jadi, paragraf adalah suatu dari bahasa yang tersusun oleh dua kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, baik secara semantik dan sintaksis. Kita next untuk pembahasan fungsinya ya. Oke, selanjutnya aku mau ngebahas tentang fungsi dari paragraf. Nah, jadi fungsi dari paragraf itu dia dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi bagi penulis dan juga ada fungsi bagi pembaca. Untuk fungsi bagi penulis itu yang pertama ada agar tulisan itu dia tersusun secara sistematis. Lalu yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Lalu fungsi yang ketiga adalah memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Yang keempat ada paragraf itu dia dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi bagi pembaca. Nah, fungsi bagi pembaca ini yang pertama itu agar pembaca itu dia mudah memahami gagasan utama dalam satu paragraf. Lalu yang kedua ada agar pembahasan tidak bosan agar pembahasan itu dia tidak bosan membaca kalimat panjang yang tidak ada hentinya. Lalu yang ketiga adalah pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah tulisan yang mudah dipahami secara sistematis. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ada jenis dan ciri-ciri paragraf. Nah, secara umum, ciri-ciri dari paragraf itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Lalu, yang kedua ada topik dituliskan dalam satu kalimat, utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Lalu, yang ketiga ada dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Yang keempat ada paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Nah, jadi dari sini kan sudah paham dong dari ciri-ciri paragraf tersebut. Kita lanjut juga ya. Jadi, setiap kalangan itu dia memiliki berbagai macam jenis paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf, yang pertama itu ada jenis berdasarkan fungsi. Nah, jenis berdasarkan fungsi sendiri itu dia dibagi menjadi nanti kalian nonton sendiri ya. Yang pertama itu ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan yang berfungsi memancing rasa keingintahuan membaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Nah, lalu yang kedua itu ada paragraf isi. Nah, untuk paragraf isi ini dia adalah paragraf yang berisi bagian-bagian pokok dalam satu karangan. Lalu yang ketiga ada paragraf penutup. Nah, untuk paragraf penutup adalah paragraf yang berisi kesimpulan pemasaran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Ini masih banyak lagi jenis-jenisnya. Kita lanjutkan ya. Kalian pasti masih smart dong nontonnya. Jadi yang kedua itu ada juga jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, yang pertama itu ada paragraf eksposisi. Kan udah tahu belum sih paragraf eksposisi itu apa? Kalau misalnya belum tahu, aku jelasin ya. Jadi, paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, ciri dari paragraf eksposisi antara lain: 1. Berisikan definisi, metode, ataupun pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Nah, lalu yang kedua, dia itu berisikan pemasaran dengan diakhiri penegasan. Yang ketiga, terdapat data yang valid. Yang keempat, bahasa penulisan lugas dan bermakna denotasi. Kita next ya. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis paragraf. Nah, jenis paragraf sendiri dia letak gagasan utamanya itu dia dibagi menjadi 3, yaitu ada paragraf reduktif, paragraf induktif, paragraf reduktif, dan paragraf reduktif induktif. Nah, untuk paragraf reduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, lalu selanjutnya ada paragraf reduktif. Paragraf reduktif sendiri merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat umum ke bentuk pola yang bersifat khusus. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah
Paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, paragraf induktif sendiri merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat khusus ke bentuk pola yang bersifat umum. Lalu yang terakhir itu ada paragraf deduktif induktif. Nah, paragraf deduktif induktif sendiri adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf.